kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat mengawali atau memasuki pekan baru dengan gembira dan penuh syukur. Hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertolak dari Injil hari ini tentang seorang muda yang datang kepada Yesus. Dia adalah seorang pemuda yang kaya, yang sukses pada masa mudanya. Kita bisa bertanya bahwa apakah mengikuti Yesus itu harus berarti bahwa orang harus miskin, tidak mempunyai apa-apa? Ini pertanyaan mendasar yang layak untuk direnungkan dan juga sering ditanyakan oleh orang. Orang bertanya dengan heran karena dalam sejarah hidupnya, Yesus bukanlah seorang yang kaya. Dia tidak mempunyai apa-apa. Ia bukan seorang pedagang, bukan pengusaha, bukan pegawai yang mempesona dengan kekayaannya. Kata orang, saudari-saudara, selama mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota, Yesus itu suka meminjam dari banyak orang. Katakanlah misalnya, dia meminjam perahunya Petrus untuk mengajar. Dia pinjam 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil untuk menggandakannya. Dia meminjam sinagoga untuk mengajar. Dia meminjam keledai untuk masuk ke Yerusalem. Dia pinjam rumah orang untuk perjamuan terakhir dengan murid-muridnya sebelum dia kemudian menderita dan wafat. Dan pada akhir hidupnya, dia dikuburkan pada kubur pinjaman. Yesus praktis tidak punya apa-apa. Segala sesuatu serba pinjam. Dia hidup dalam pengembaraan yang mengandaikan kebaikan hati, keluasan hati banyak orang. Dia tahu setiap orang yang dia jumpai sudah dikaruniai sebuah hati yang rela berkorban, yang rela berbagi, yang peduli kepada orang lain. Yang Yesus tawarkan kepada setiap orang yang dia jumpai adalah perhatian dan sapaan penuh kasih yang membuat orang menyadari bahwa kehadirannya sungguh
bermakna. Kehadirannya sungguh berarti. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, Yesus meletakkan dasar pengosongan diri, kenosis, dalam mewartakan kabar baik, dalam mewartakan kerajaan Allah. Ketika dia menyuruh pemuda kaya itu untuk pergi menjual segala hartanya, kemudian datang mengikuti dia, Yesus sebetulnya mau menyatakan satu prinsip dasar, bahwa mengikuti dia bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi harus rela mengorbankan apa-apa yang kita miliki demi kerajaan Allah. Saudara-saudara, bagi Yesus materi itu sangat penting. Tetapi ketika seseorang menggantungkan seluruh hidupnya kepada materi, dia akan mengalami kebekuan rasa hati. Dia akan mengalami kekosongan jiwa. Dia akan berhenti menjadi hadiah bagi sesamanya. Dia akan berhenti menjadi berkat bagi orang lain. Dia akan menjadi saluran rahmat Allah yang tersumbat oleh ketamakan, oleh mental kelobaan, oleh egoisme diri yang sempit. Yesus tetap menginginkan agar setiap orang yang mengikuti dia boleh kaya, boleh berkelimpahan, tetapi jangan sampai materi, jangan sampai kekayaan, jangan sampai segala sesuatu yang dipunyai itu menjadi sumbatan yang menghambat penyalur belas kasihan Tuhan kepada sesama yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kepedulian Anda. Disinilah masalahnya saudara-saudari. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kita perlu memiliki semangat pengosongan diri, bukan tidak boleh punya apa-apa, tetapi supaya tidak tergantung kepada segala sesuatu yang bersifat materi, kekayaan, dan sebagainya. Semoga materi atau kekayaan mengantar kita sampai ke gerbang surga dan membawa semakin banyak orang di dalam segala sesuatu yang dititipkan Tuhan melalui kita. Selamat memasuki awal pekan saudara-saudari. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menginspirasi kita untuk lebih bersemangat bekerja, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi tempat di mana Anda bekerja, melayani banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan, Guru, Saudara dan Sahabat kami. Kami bersyukur, kami memuji dan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Mampukan kami dengan gerakan Roh-Mu untuk berbagi dengan mereka yang menderita, yang berkekurangan, yang membutuhkan bantuan kami. Dan kuatkan kami agar kami memiliki semangat pengosongan diri, agar hidup kami, jiwa kami, tidak tergantung kepada segala hal yang bersifat materi, harta dunia, tetapi senantiasa bergantung kepadamu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.